Awal mula pernikahan selalu dibumbui dengan canda tawa dan kemesraan. Tapi tidak dialami oleh klien kita kali ini, yaitu Dina. Seperti apa masalahnya? Ini dia profilnya. Di balik rahasia. Nama saya Dina, umur saya 25 tahun, saya menikah sudah 3 bulan dengan suami saya. Sebulan sebelum dia menghilang, dia izin kepada saya mau tugas ke Kalimantan. Tapi sebulan ini dia nggak ada kabar sama sekali ke saya. Saya khawatir dengan keadaan dia. Maka itu saya meminta tolong kepada tim di balik rahasia untuk mencari tahu keberadaan suami saya sekarang ini. Istrinya bernama Dina dan dia ingin melakukan penyelidikan tentang suaminya. Kita langsung jemput Dina di sebuah halte di kawasan Jakarta. Kita ketemuan, Dina masuk mobil. Halo, Dina. Fiona. Ada mah. Dina, sebelum kita ngobrol panjang lebar nih, penyelidikan pertama, kita mau kemana? Ke rukonya Nur Syaf aja kali ya? Itu di daerah Kebayoran. Kebayoran. Nur siapa tuh? Siapa? Siapanya? Temen deketnya dia sih. Temen deketnya suami lu? Iya, temen deketnya Hendy. Temen deket banget apa kayak cuma relasi kerja doang? Ya, setahu aku sih deket banget. Ceritain dong awal mulanya hubungan kamu sama Hendy gimana, terus kenapa kamu bisa bikin laporan ke kita untuk melakukan penyelidikan itu, kenapa? Aku kenal dia tuh di pesta ulang tahun temannya. Terus dari situ ya dia mulai deketin aku, mulai SMS terus, telepon terus, ngajak ketemu terus. Pokoknya berusaha banget di situ. Nah, dari situ kita deket, nggak lama nikah. Nah, terus dari situ nggak tahu kenapa baru beberapa bulan nikah dia udah hilang gitu aja, udah nggak jelas, udah mulai nggak ada kabar lah. Alasannya? Nggak tahu. Dia kan ada kerjaan atau apa? iya, dia awal izin sama aku ya pergi, dia itu ada kerjaan, bilangnya tugas di Kalimantan. Keseharian si Hendy sendiri itu dia orangnya gimana sih? Yang biasanya dulu perhatian awal-awal deketin, sekarang udah nggak sama sekali pas udah nikah juga. Apa lu nggak cari informasi ke keluarganya Hendy? Apa mungkin dari teman-teman lu sendiri yang memang pasti kenal juga sama Hendy? Nggak ada tuh. Oh enggak, aku nggak mau sampai nyari-nyari ke keluarganya. Kenapa? Ya nggak mau aja kalau keluarganya tahu kita kayak gini kan, mesti sampai dia hilang kabar. Penyelidikan pertama, kita ke kantor teman suami gue aja. Namanya Nur Syaf. Oke, kita langsung ke sana. Mana nih? Ini deh. Si Pak. Pak, isinya ada nama Bapak Nur Syaf nggak? Nggak ada. Nggak ada ya? Ya ini ruko ini udah dijual dengan Bapak Rudi. Oh, tapi dulu pemilik sebelumnya Pak Nur Syaf. Iya Pak Nur Syaf. Ini udah dijual kurang lebihnya sebulanan sih. Maaf, kalau bapak ini siapa? Saya sebagai keamanan sini. Oh, keamanan sini ya? Iya. Terus kalau misalnya Bapak tahu juga nih informasinya sebulan yang lalu dia ngejual rukonya gara-gara apa ya? Dengar-dengar perusahaannya dia udah mulai bangkrut sih. Bangkrut? Iya. Terus, Bapak tahu Pak Nur Syaf ada di mana sekarang? Setahu saya dia lagi stroke. Stroke Pak? Iya. Dia lagi dirawat di rumah sakit. Kita dikasih tahu informasi bahwa orang yang kita cari ini ternyata lagi sakit, lagi kena stroke. Dia ada dirawat di rumah sakit. Rumah sakit di mana ya? sakit. Rumah sakit. Iya. Tahu nggak kamar berapa? Iya. Waduh, kurang itunya belum begitu jelas. Nanya aja di lantai 5 bagaimana. Tapi memang dirawat di sana ya? Iya, Kalau mau langsung ke sana? Jadi kita langsung aja, tapi belum tahu ya kamar berapa. Nggak belum tahu. Apa ya? Belum tahu. Tanya-tanya aja. Makasih banyak ya Pak ya. Makasih ya Pak. Ya. Aduh, udah jauh-jauh datang ke rukonya siapa? Nur Syaf. Taunya memang orangnya nggak ada. Malah kantornya udah dijual, diambil alih sama orang lain ya. Oh, tapi lo nggak tahu emangnya dia masuk ke rumah sakit gitu? Nggak tahu sama sekali. Apa sebelumnya dia pernah sakit? Sama sekali nggak tahu aku. Berarti kayaknya nih teman-temannya si Hendy nggak pernah dikenalin ke lu semuanya ya? Nggak, cuma sekedar tahu aja. Iya, sayang banget. Lagian gue juga bingung, habis dari kantornya orang yang kagak ada, malah rumahnya dijual. Dianya sakit. Masa iya kita kesana terus jenguk-jenguk gitu? Ya nggak apa-apa, Cun. Nanti rumah sakitnya kita hubung-hubung ke rumah sakit, kita cari. Ya? Oh, ya udah nggak apa-apa sih, gue ngikut aja. Ya udah, tapi ini sih gue sama lo aja yang turun. Ayo. Lu di sini sama Dama ya nanti ya.
meluncurlah kita ke rumah sakit. Sesampainya kita di rumah sakit, gue, Bacun, Adama, dan Dina memutuskan hanya gue dan Bacun yang turun nih. Tapi begitu kita mau turun, Dina bilang, gue mau ikut deh, gue mau ikut turun, gue pengen tahu. Udah, akhirnya kita turun bertiga. Yaudah, gue cari informasi deh. Ya. Lo tunggu di sini aja deh, ikut aja. Mau ikut. Ribet lagi. Udah, apa-apa deh. Gimana lo dapet nggak ketemu sama Norsa? Aduh, Boro-boro itu rumah sakit yang gede banget dan maksudnya kita juga udah nanya ke bagian informasi, katanya di situ banyak juga yang namanya mau siapin. soalnya kita tadi nanya-nanya lebih detail, dia malah curiga. Dia bilang, kalian nanya-nanya, maksudnya apa ya? Harusnya kalau mau jenguk, itu harus tahu detailnya gitu lah. Kita bujuk-bujuk Dina, ayo dong, gimana deh, terserah lu deh, kita hubungi ke keluarganya Hendy atau mungkin ke kerabat-kerabat yang lainnya. Tuh, ini masa kita udah kelar aja sampai sini. Dina, lo nggak ada petunjuk lain yang bisa kita datengin? Coba kayak teman-temannya yang lain deh, yang selain si Nursyad ini ya. Atau gini aja, Dina lu datengin keluarganya aja gimana? Iya. Enggak. Nah, di mana maksudnya? Gue nggak mau semua keluarganya itu tahu. Ini rasa bayi bunuh diri. Lo tuh banyak yang ditutupin dari kita. Gimana kalau kita ngubungin keluarganya Hendy? Si Dina langsung nolak dong, itu buat kita kaget itu. Loh kenapa? Dina kan menantu gitu loh, menantunya dari keluarganya si Hendy. Kenapa dia nggak mau ngubungin? Itu yang kita bingung kenapa? Malah Dina ajakin kita pulang. Ya udah, apa boleh buat? Akhirnya kita turutin dia, kita antar dia pulang, kita lanjutkan penyelidikan di esok harinya. Ini rumah kamu ya? Iya. Udah kita ngobrol. Iya, apa ya? Ini besok kita bisa mulai dari pagi. Oke, sampai ketemu lagi. Iya. Bye-bye. Ya. Ya. Selamat malam, Bu. Iya. Kenapa? Apa benar Ibu yang bernama Bu Dina? Bapak siapa ya? Saya dari bank ingin menagih tagihan kartu kredit milik Ibu. Kita anterin Dina pulang ke rumahnya. Sampai kita di depan rumah, kita dikagetkan sesuatu. Kita dengar ada sedikit agak keributan. Tuh laki-laki yang nunggu ribut-ribut sama Dina. Ibu belum bayar tagihan selama berbulan-bulan, Bu. 6 bulan lamanya. Tapi dari pihak bank sudah mengirim email berkali-kali, tapi Ibu tidak pernah merespon sampai sekarang, Bu. Saya nggak ngerti deh. Mungkin ini pemalsuan kali, pemalsuan atas nama saya. Pak. Maaf, Bu. Ya, Maaf, ini ada apa ya, Pak? begini, Bu. Bu Dina sudah 6 bulan tidak membayar kartu kreditnya, Bu. Jadi saya harus menagih ke sini. Boleh saya lihat? Silakan. Kartu kredit. Itu data emang bener data aku. Tapi aku nggak pernah pakai kartu kredit sebanyak ini dan buat ini nggak pernah ngerasa. Mungkin lo lupa apa, coba diingetin. Aku nggak akan bertanggung jawab atas ini. Bu, kalau Ibu nggak mau melunasi tagihan ini, saya akan panggil pihak yang berwajib ke sini. Saya nggak peduli. Mau bapak panggil juga karena saya nggak ngerasa. Ya saya nggak akan bertanggung jawab. Tapi itu kartu kreditnya ada di Dina. Ya emang ada. Berarti sudah jelas dong, Bu, itu kartu kredit milik Ibu. Pak.